Kita masih di pelatihan dasar CPNS dan kita akan memulai kembali dengan pembelajaran agenda 1. Saya tidak ingin mengajak Anda untuk belajar dengan membedah kembali isi modul, karena itu sudah Anda lakukan secara mandiri melalui proses self-learning pada saat penerapan metode Massive Open Online Course atau MOOC. Nah, kesempatan kali ini kita akan melakukan pembelajaran dengan metode kolaboratif bersama dengan teman-teman yang lain. Apa perbedaan self-learning dengan collaborative learning? Anda telah mengikuti self-learning dengan pendekatan MOOC dan Anda telah selesai juga mengikuti evaluasi akademik dengan soal-soal pilihan ganda. Nah, berbeda dengan collaborative learning, Anda akan belajar dengan menggunakan pendekatan LMS dan nanti evaluasi akademik Anda dalam bentuk soal kasus. Oleh karena itu, kita akan banyak membahas isu dan kasus-kasus aktual dalam proses pembelajaran kali ini. Sesuai dengan keputusan Kepala LAN nomor 93 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS dan keputusan Kepala LAN nomor 94 tahun 2001 tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS, maka tujuan pembelajaran agenda 1 adalah bagaimana rekan-rekan mampu menunjukkan sikap perilaku bela negara yang itu mencerminkan Anda sehat jasmani dan mental dalam menghadapi isu kontemporer dalam pelaksanaan tugas jabatan nantinya sebagai PNS yang profesional. Oleh karena itu, ada 3 hal yang akan kita sama-sama lalui dalam proses pembelajaran kita. Yang pertama adalah bagaimana Anda mampu menunjukkan sikap perilaku bela negara. Poin pertama. Kemudian poin kedua adalah Anda siap membahas kasus isu kontemporer. Dan yang ketiga adalah Anda mampu menunjukkan bahwa Anda bisa menjaga kesehatan jasmani dan mental. Oke, sekali lagi kita akan melakukan proses pembelajaran dengan pendekatan experiential learning. Saya akan mengajak rekan-rekan untuk melakukan survei atau riset terkait dengan kasus isu kontemporer. Kemudian Anda wajib menunjukkan komitmen Anda dalam menjaga kesehatan jasmani dan mental dengan 2 hal. Yang pertama, Anda wajib melakukan aktivitas bugar harian. Dan yang nanti berikutnya adalah Anda menunjukkan performan baik secara individu maupun berpasangan nanti dengan melakukan senam sehat dan ceria. Nah, sebagai ultimate-nya Anda akan di-challenge untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dengan melakukan aktivitas podcast dan proxy war versi kelas kita. Berikut sudah ada jadwal agenda harian kita dari mulai tanggal 2 Maret hari ini dan nanti sampai dengan tanggal 8 Maret ke depan. Ada warna biru muda dan ada warna kuning agak ketua-tuaan sedikit. Nah, warna biru muda itu adalah menunjukkan bagaimana kita melakukan aktivitas dengan model asinkronus, jadi bukan dalam tatap muka di kelas. Sementara yang warnanya kuning sedikit kecoklatan tadi adalah kita melakukan aktivitas tatap muka secara virtual atau sinkronus. Nah, sudah cukup detail dan nanti kita akan bahas sama-sama apa rincian aktivitas kita bersama-sama. Itulah makna dari collaborative learning versi kelas kita. Inilah cara kita bersama untuk mencapai tujuan pembelajaran kita bersama-sama.
Sekarang saya mau cerita tentang Pancasila. Kita udah sering dengar tentang Pancasila. Tapi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Bagi saya, Pancasila itu ibarat buku manual, pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Ini adalah Kepulauan Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. Setiap pulau didiami oleh berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam, baik adat istiadat, budaya, maupun kepercayaan. Keberagaman ini adalah suatu kekayaan, suatu kekuatan. Di negara yang memiliki keragaman diperlukan suatu unsur perekat yang universal. Unsur perekat ini adalah kepercayaan akan adanya Tuhan. Inilah yang menjadi dasar yang utama. Jika kita sepakat dan meyakini adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keberagaman, karena keberagaman itu terjadi atas keinginan Tuhan. Walaupun kita beragam, namun pada dasarnya kita adalah sama, yaitu manusia. Ketika kita sudah mampu untuk menghormati sesama manusia, maka kita akan menjadi manusia yang beradab. Ketika kita sudah tidak lagi membeda-bedakan manusia, ketika kita sudah menjadi manusia yang beradab, otomatis akan tercipta persatuan. Dari persatuan inilah tercipta suatu kondisi yang akan melahirkan manusia-manusia yang bijak. Dan manusia yang bijak tentu saja akan berlaku adil terhadap siapa saja. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Bakar-bakaran tempat ibadah masih saja terus terjadi. Tawuran dan kekerasan karena perbedaan suku, agama, dan golongan masih sering kita lihat. Jadi, untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, benahi dulu hal-hal yang mendasar tadi. Selamat, Anda sudah siap. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada sesi pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.